the lane of down. Luar biasa sih. Ini kompak banget Navi Nation pakai baju. Ngomong yang ngomong coba. Oke. Tapi ya kita akan melihat ya bagaimana nantinya mungkin satu kondisi untuk bisa dimanfaatkan oleh Navi adalah dengan adanya power ganking atau split push juga nih Om dengan membawa Cloud dan juga ke arah dari Chip. Walaupun ada Valentina nih. Iya. Tapi di awalnya berarti Cloud-nya agak sedikit tenang ya harusnya ya. Sabar ya. Sabar dulu, farming dulu. Mungkin memang landingnya masih oke lah kalau ketemu dengan Harit. Tapi kalau gue malah bilang, kalau misalnya Navi ingin membuat Cloud ini agak cukup bebas, kalau Cloud ini punya nafas cukup banyak, mainkan di 4-1-nya. Biarkan mereka berempat ini mengganggu seluruh yang dimiliki dari tim Liquid, entah dari EXP, mid lane, jungle-nya. Yang dimana membawa Iron City harus turun. Membawa Iron City harus datang dan bakal di depan sana. X-Magic flickernya kepetok dan bakal berspot tangan di tangan dari para pasukan dari tim Liquid. Wow. Kejedot nggak ada yang lihat, oke it's okay no problem. Benjol X-Magic. Ya, X-Magic. Masalahnya dia tumbang juga sih menjadi masalah. Tapi Omowa nampaknya Fabian tidak akan tinggal diam dan bahkan 1 point kill kembali didapatkan Fabian. Dia tahu banget calculating dari sosok dari Suyo. Meanwhile dari CV untuk mencoba untuk melakukan sedikit covering up untuk Fabian ini sepertinya tidak terlalu kuat. DPS-nya nggak akan dimiliki di early game seperti ini. Ya ini Sasuke ya galak banget. Langsung tabrak, kan memang powernya dari dia level 3 harus berani buat nabrak ketika kita menggunakan Suyo ya. Atau Sasuke tadi. First blood from Sasuke. Sasuke. Dua loh bahkan kantongnya dua lagi. Sasuke masih mau lebih dapatkan Woshipao. Woshipao. Almost is never enough, tapi lihat dia bakal dipukul mundur dan bahkan membuat pasukan dari tim Liquid ID mereka memberantas Kars. Tidak memiliki flicker lagi. Semuanya diusir. Permainan dari tim Liquid ID ini seperti mereka ketika mereka bounce back di season yang 14 kemarin, Omawa. Ya ini susah banget untuk bisa pegang di turtle-nya. Pasti tidak akan bisa disentuh sama sekali. Karena perbedaan level dan juga atribut. Tapi. Iron Siki. Sorry to say, pertukaran yang sangat mahal ternyata. Tapi dengan Kars yang tumbang di dalam turret, the best thing yang bisa dilakukan oleh para pasukan dari tim Liquid adalah mereka mencoba untuk melakukan sedikit steal kembali di arah orange buff. Cover dengan para pasukan dari tim Liquid. Stand by set up yang dilakukan menuju ke arah orange buff dan bahkan kehilangan orange buff membuat pasukan dari tim Navi harus lebih mengendorkan permainan mereka nih. Ya ini bahaya loh, ini Kars masih level 3 belum punya shortcut, Yehezkiel udah punya. Nah, itu dia diambil ya dari Kars. Dan topnya memang ada pertukaran tadi untuk Navi-nya. Turtle sempat diambil dengan TLID, tapi kalau dari goldnya masih cukup berimbang ternyata. Dengan hanya perbedaan 10 saja lah untuk goldnya. Iya karena ini kayaknya farmingnya ada di Woshipol loh. Ya, Woshipol farming terus ya. Iya ini levelnya juga ngejar tadi, bahkan ada sedikit keunggulan sedikit EXP atas Fabiannya. Jadi ya mungkin asuransinya juga ada di Woshipol nanti. Ya, dan asuransi untuk TLID sih. Mereka harus fokus juga jangan sampai yang di atas gak jadi loh. Ini. Waduh. Wow, Mirko! 0-11. Wow, 0-11 tim Liquid. Apakah menjadi satu tim yang menuliskan Navi menjadi kekalahan 0-11-nya? Wow, luar biasa. Tapi nampaknya lihat damage yang terlalu besar dari X-Magic, bahkan Iron Seeker menggunakan Zaman Force. Itu bisa menyelamatkan dia dengan adanya absorb damage yang dimiliki Fabian. Dari tadi bermain dengan cukup outstanding, early game dimanfaatkan menuju ke arah CV yang dengan adanya sprint depan sana. Membuat para pasukan dari tim Liquid. Mereka hampir saja mendapatkan 1 point kill karena bukan Purify. Iya. Di situ spray loh. Dan seperti apa yang tadi Rangers bilang ya, main chip ini benar-benar membutuhkan makro play yang luar biasa. Sementara adaptasi untuk Kars ke roamer ini kayak lumayan berat. Pertama berat dan kedua menurut aku pribadi sudut pandang mata kuda saya. Kars ini adalah roamer initiate. Pick off ya? Iya pick off, dia powernya di situ. Bukan powernya di gameplay badan, makro, gameplay cepat yang dia langsung habis kebuka langsung mundur. Bahkan dia tuh yang membuat momentum dari pertama dia hadir ke MPL Indonesia. Tapi di turtle ini masih di delay juga oleh Navi. Yakin di delay akan coba diambil dan itu dia perlawanan yang sangat berani. Berhasil mendapatkan 1 buat turtle tapi ternyata pertukarannya tidak boleh terlalu mahal. Mereka berhasil mendapatkan 1 point kill dari sosok seorang Becky Shai. Pertukaran yang benar-benar cukup wise untuk seorang Fabian. Iya, dan kembali lagi ya ditunjukkan bahwa shortcut ini justru jadi sebuah kekuatan loh. Oh lihat Iron Siki di depan sana akan coba mundur ke belakang dan blasting dan drop CV. Terlalu sakit damage yang diberikan pada sosok Fabian.
Tapi nampaknya Favian masih menjadi sosok yang sangat menakutkan dengan Sasuke-nya. Ini siap gak sih tadi shortcut yang dibuka sama Karsnya juga? Ya, kayak masih cukup ragu-ragu ya untuk pada masuk semuanya. Diamondsen juga masih nanggung, jadi gak ada korban jiwa yang jatuh untuk TLID. Dan bahkan untuk top turretnya langsung dihajar nih TLID, mereka yang pimpin secara tiba-tiba. Karena gak ada resource lagi tadi ya. Habis. Gak ada Blazing Duet juga. Sementara ya, satu alter turret Tiara top lane berhasil untuk dikantongi oleh tim Liquid ID dan Favian akan semakin agresif setelah ada War Axe yang selesai, Om. Gila, dia tahu banget kalkulate dari Suyo-nya sih. Iya. Dari nggak ada item dia tahu. Oke, gue bisa dapetin ini nih. Pakai Soul Surfer Hold, gue bisa dapetin 1-2 poin kill. Dia tahu tuh Om di situ. Dan dari itemnya sebenarnya masih tipis-tipis untuk keunggulannya. Tapi Radiant Armor nih bisa jadi pembedanya sebagai badan nantinya. Dimana sudah dipegang untuk Aran. Jadi untuk barisan depannya, kita sudah melihat kemarin mungkin contoh ya. Ketika banyak magic yang terpakai, Povius dengan Radiant plus juga Athena Shield. Wah itu sangat-sangat tanky sekali. Iya apalagi ada Favor kan, ada Guiding Wind juga. Akan semakin kuat lagi. Tapi ya ini Navi justru aku ngeliatnya cukup agak bingung, Om. Mereka mau keluar atau enggak ya? Kayak Aku setuju banget sama Al. Kenapa aku setuju? Karena dari pertama yang sudah saya sampaikan adalah permainan kita ini nggak bisa sembarangan. Makro gameplaynya. Dan sekarang aku nggak ngeliat sama sekali Navi ini akan ke arah mana. mereka bisa nunggu sebenarnya untuk dapetin poin kill. Kayak yang terjadi, dia bakal melenyapkan Iron Siki dari top lane. That's it. Mereka langsung tukar objektif biasanya. Tapi lihat dari dua lane di bottom, di mid. Mereka lupakan itu Mawa. Ya, dan mereka tinggalin juga loh buat tertolong. Atau mau ditabrak, tabrak. Bakal coba ditabrak dan bakal Retribution Worshippal! What the takeover from Worshippal! Permainan sangat luar biasa tapi membuat permasukan dari tim Liquid ID. Mencoba kembalikan kembali keadaan dan Iron Seki ingin membalaskan dendam dengan kicking dari top lane sebelumnya. Becky memang menjadi badan, it's okay no problem, tapi satu Retribution yang mahal dari Worshippal. Lihat, membuat segalanya berubah. Kenapa? Lihat dari CV yang bebas untuk mendapatkan split push powernya. Iron Seki, power dive in dan bahkan Iron Seki is back. Mencoba untuk membalikkan kembali kanan, tapi tidak ada Summon Force. Nampak baiknya membuat para pasukan dari tim Liquid harus mundur. Meredakan sejenak mid turret mereka. Karena Navi sebenarnya dapat untung yang banyak banget ya, dapetin outer turret top, dapat turtle juga. Tapi apa yang dilakukan sama tim Liquid ID sangat-sangat menetralisir hal tersebut, Om. Ya mereka menabrak langsung ya, karena sadar juga tadi melihat mungkin ada sekelebat bagaimana Shiva juga masih ada di top, jadi gold lanernya masih minus tadi. Juga bisa dengan mudah langsung ditabrak oleh TLID. Tapi so far sih kalau kita melihat memang kita lihat team fight yang terjadi. Navi mungkin secara levelnya mereka tertinggal, tapi mereka sanggup untuk mencuri objektif dari tangan TLID yang sudah melakukan setup terlebih dahulu. Iya bahkan goldnya juga ini nempel kan? Iya nempel sekali, ini thanks to Turtle sih. Ya Worshippal ya? Iya thanks to Turtle banget, sama thanks to split push yang dilakukan oleh CV. Selalu kita sempat melihat CV performance yang sangat luar biasa walaupun dengan timnya 0-10. Tapi dia kondisinya emang terlahir untuk farming di Navi. Dia terlahir untuk mendapatkan seluruh poin gold yang bisa diberikan untuk tim Navi. Seakan-akan seluruh gold yang diberikan di laning atas, bawah, tengah itu dikasih semua ke CV. Jadi long term insurance ya? Long term insurance, tapi pastikan bisa nggak dia ngegendong di arah mid to late game-nya. Ya, dan kita jarang sekali melihat CV juga join team fight. Lebih sering kan, lebih sering kalau ada shortcut ya dia mungkin bisa ikut. Tapi kalau nggak dia bakal lebih sering buat stay di lane-nya dia juga. Worshippal. Holy Crystal. Punya damage yang cukup sebenarnya untuk Worshippal. X-Magic bahkan akan membantu lagi ya dengan jenis one-nya dia. Nah ini positioning buat Kars, membuka shortcut kapan dan momen yang tepat. Kalau bisa ada satu momen saya dapetin dengan Navi sekarang nih, ini mereka akan cukup unggul jauh. Mereka sih udah punya Becky ya. Mereka punya Becky Sai, punya mata dari tadi. Dan kalau misalnya Kars mau main gameplay dari Sandwich, ini nggak masalah. Ini nggak masalah banget, karena Iron City pasti akan ada di arah belakang. Membuat para pasukan dari tim Liquid ID. Mereka melihat sosok dari seorang CV di arah mid lane. Apakah one by one situation di depan sana? Nampaknya clearing yang dilakukan, bahkan itu dia. Langsung ada team fight di arah bottom lane. Menuju ke arah pit slot, dan kehilangan sosok yes, kill. Retribution from Worshippal. Membalikan kembali keadaan dan bahkan blasting from CV. Mensodikan para pasukan dari tim Liquid. Worshippal ter-take down oleh satu serangan. Membalikan kembali keadaan, apakah kehilangan dua pemainnya? Tapi Aran versus everybody. Dan di follow oleh serang Favian. Aran pun tumbang, tapi nampaknya Iron Siki masih melebihi. Membuat para pasukan dari tim Navi mereka tidak bisa melakukan cover terhadap plot yang mereka miliki. Lihat Becky di cover dengan sangat baik oleh seorang Favian. Apakah dive in akan dilakukan dan bahkan itu dia. Dua koordinasi yang berbeda. Duet Favian dan Iron Siki kembali lagi dan bahkan Favian. Dan Iron Siki harus pulang. Dia nggak boleh ter-take down, bahkan ini dia. What the combo from Team Liquid.
Dua rodeo maut yang berhasil menutup karena Sive. Dan Sive, what are you doing Sive? Balik lagi. Oke. Mungkin mengira akan ada sedikit outplay ya yang bisa dimainkan tadi. Tapi langsung terpunish juga instant. Dan sayang sekali tadi untuk Navi, di mana mereka sebenarnya bisa untuk menyelamatkan dua pemain mereka. Tapi mereka masih berusaha untuk meng-counter juga melawan ya. Dengan dua pemain dari TLID tadi. Wah, tapi dua combo rodeo maut ini benar-benar agak cukup nakal kalau bisa gue bilang. Dalam kondisi mereka yang dalam terpuruk saat ini. Mereka bermain terlalu lama di area tengah itu. Chance mereka untuk tumbang tinggi. Sebenarnya high risk. Tapi low return dong. Iya, rewardnya juga gak gede-gede banget ya. Benar. Dan main rugi ya tadi ya dengan Lord yang didapatkan juga. Tidak akan memberikan impact apapun, so agak sedikit netral memang sekarang. Tapi Navi memberikan perlawanan yang luar biasa juga. Dan kita sudah melihat adanya item Trinity Speed untuk Shive yang sudah selesai dari tadi. Dan sepenting itu ya untuk bagaimana Retribution yang on point. Akhirnya kan jadi turning back point buat Navi-nya juga. Punya nafas lebih panjang lagi dan akan menjadi asuransi nih. Item ketiga dari Worshipful akan menuju ke Divine Glaive harusnya. Dan Divine Glaive ya. Kars juga punya fleeting time, ini dia. Item yang cukup sebenarnya untuk fleeting time, akan bisa nge-spam untuk shortcut-nya. Tapi ternyata Blood Wings ya, buat Woshi. It's okay. Dia mau meledak, ingin bermain di belakang sana. Karena untuk bisa kita bilang, ya dari para pasukan Liquid, stun pastinya nggak ada. Stun pasti dengan single targetnya nggak ada, tapi lihat X-Magic. Berani. Ini bisa aku bilang, oke, berani sama ngambil ke arah high risk nih, beti-beti nih. Beda tipis ya. Ini beti-beti banget ini. Dan bahkan di depan sana Aran melihat sosok-sosok Becky. Bahkan coba dipaksa membawa sosok dari sang Aran Siki. Meanwhile dari belakang sana membuat para pasukan dari tim Navi. Sandwich Gaming! Dan Kars membuka portal di tengah jalan dari Siki tertera blending dan from Sive. Shutdown pun terjadi. Sandwich Gaming yang sangat luar biasa banget double kill. Looking for triple kill. Lebih nampaknya untuk memasang lebih dalam lagi ini nggak cukup baik untuk para pasukan dari tim Navi. Dan mereka berhasil mendapatkan 3 point kill ketika Lord muncul. Jembatan yang bagus banget tadi ketika masuk dari belakang juga fleeting time. Shortcut yang dibuka tadi akan membuat Kars bisa memberikan teman-temannya dan fleeting time. Jangan lupakan ya, jadi akan ada ready lagi shortcut untuk next team fight-nya. Dan lihat, Lord yang keluar tidak akan ada konten sama sekali Navi. Mereka coba unggul jauh tadi bisa dibilang juga. Tadi coba untuk komit ke arah Karsnya juga sulit ya, karena ada absorb juga tadi ya. Oh, Worshipful! Dia sudah mendapatkan keuntungan, jangan sampai dilepaskan begitu saja. Dan bahkan langsung mundur ke arah belakang skill terkena dengan ada Featherweight Strike. Satu hal yang sangat saya suka permainan dari Kars adalah Sandwich Gaming. Dan kebet dengan Becky seperti yang kita lihat di arah bottom lane. Kebet untuk kesekian kalinya Liquid. Defending champion, kebet dengan high loss. Ini tanda tanya besar loh. Ya, high loss-nya pun ada revitalize loh, jangan lupa. Lama ya? Lama banget untuk bisa menumbangkan Becky. Dan meskipun dia tumbang tiba-tiba, itu blazing duetnya masuk lewat shortcut di belakang. Dan Kars ini pas banget ya. Karena Aran belum punya Winter. Jadi kalau tiba-tiba dia di-surprise sama Sive, ya dia nggak bisa ngapain. Dan itu dia lah. Kita lihat di sini. Lord yang sangat menguntungkan para pasukan dari tim Navi. Sehingga membuat para pasukan dari tim Liquid mereka berada pada Fabian. One last hit. Dan itu dia berhasil menyelamatkan seorang Fabian dengan adanya Matilda. Wede. Tapi ingat, tidak bisa seperti itu terus. Itu tidak bisa terlalu lama untuk bisa didapatkan oleh sosok seorang Fabian. Iya, ini Fabiannya belum tumbang kebetulan. Belum ada poin satu tapi Shive. Oke, Shive bakal coba dikejar dengan ada sprint dari Wendy menuju ke belakang. Tapi lihat Tifa di depan sana, mereka berhasil mendapatkan Kars. Tidak ada jalan untuk shortcut. Becky tidak akan dikasih jalan untuk pulang. Terlalu sakit yang bisa diberikan dari Terrify Gaming. One last hit dari seorang Fabian dengan double kill. Membuat para pasukan dari tim Liquid mereka berhasil mendapatkan keuntungan dengan sangat mahal. Meanwhile, bottom lane dan top lane mereka harus melakukan defensif dengan lane management mereka yang sangat buruk di dua lane yang berbeda. Tapi untungnya dengan ada Arrow Seek yang masih hidup, Zaman Paul dengan Objective Gaming mundur ke arah belakang, tapi nampaknya Sive blasting duetnya dan Winter Crown Saturday kan no way! Iron kali ini benar-benar berhasil untuk Sive. 1-1 still worth it. Oke, tapi ini benar-benar cukup memaksa harusnya. Dari Iron dan juga Shive-nya, Winter Crown Blazing Duet itu juga nge-delay waktu. Shive bisa menahan damage-nya juga. Dan tim Liquid, mereka mau coba paksa tadi ke base turretnya. Tapi gak bisa ya tadi ya? Gak bisa. Bisa diusir mundur juga dan sebenarnya dari
TLID mereka juga jangan sampai terbawa adrenalin sih. Karena kita melihat ya Navin dari tadi ngelempar semuanya. Mereka ngebawain semuanya. Dan seakan-akan dari tim Liquid juga mereka terpancing. Itu kelihatan banget Om. Mereka sangat terpancing sekali. Kelihatan banget jelas permainan terburu-burunya dari tim Liquid. Mereka kemakan bait high loss, itu tanda tanya besar loh. 2 kali ya? 2 kali kemakan bait high loss itu tanda tanya besar. Sandwich gaming udah pasti ada. Karena ini dari sudut pandang kita yang mungkin tidak berada di pro scene. Kita sebagai caster menganalisa, tapi kan beda sama mereka yang sudah berada di dalam sana. Benar. Pola pikirnya pasti lebih sekitar 5 kali mungkin dibanding kita. Benar. Dan Worshipful sekarang udah selesai juga dengan Wishing Lantern-nya dan ini jadi PR tersendiri buat tim Liquid ID. Siapa sisi pasti yang bisa menghentikan laju dari Worshipful yang dari tadi dia bisa in and out dengan enak Om? Ya usah sih sisinya kalau bicara soal yang lebih pasti ya ada di Widi ya. Circling Eagle lah, yang paling dekat. Kedua ya Aran dengan pasifnya pasti bisa agak menghentikan pergerakan dari Rhythm of Day. Sisanya ya akan bergantung siapa yang dilepas. Oke, ternyata lihat shotcut berasal dari sebelah Fabian, ada pelantikan dari Sivek. Di depan sana tidak Winter Crown, fight terjadi menuju ke belakang. Mereka kehilangan Fabian, tapi nampaknya menukarnya dengan X-Magic. Memukul mundur ke arah ke belakang dan Worshipful tertake dan shot. Iron CK membuktikan keganasan dari dirinya. Membalikan kembali kanan milik dari seorang Becky Sai. Tidak ada jalan untuk pulang untuk seorang Becky. Dan nampaknya double kill from Iron CK. The Spicy Boy is back. Oke, komit karena Fabian memang menjadi poin penting buat Navi. Tapi masalahnya Worshipful yang ngincer karena Yeskiel di belakang. Justru membuat dirinya terjebak sendirian. Oke, tapi ada satu kemungkinan untuk Kars bisa membawa kembali perpasukan dari tim Navi dengan sangat cepat. Sivek terlihat posisinya. Aran sedikit terlalu sakit dengan Saman Force. Mundur ke arah belakang, tapi nampaknya Aran mencoba melakukan sedikit defensif dan bahkan di depan sana mereka membuka shortcut. Mundur dan bahkan one last hit. Menuju ke arah Lota Aran CK. The villain from Liquid. Save the day for this time. With the crown for Sivek. Dikejar oleh seorang Iron, tapi X-Magic ter-take down. Membuat perpasukan dari tim Liquid ID mereka diacak-acak oleh seorang Worshipful. Dan Aran mencoba untuk melakukan sedikit buying time. Nampaknya tidak terlalu kuat. Dan di sini Fabian tidak akan bisa berbuat banyak dengan dirinya sendiri. The one last man standing from Liquid. Yes, dengan Lord yang bisa didapatkan oleh tim Liquid ID. Menyisakan hanya ada Fabian sendirian juga. Akhirnya bisa di-clear dengan cukup cepat karena balik lagi. Walaupun memang player-player dari Navi masih dalam keadaan menunggu spawn. Satu shortcut mengubah keadaan dan akhirnya ada team fight paksa yang harus diladeni oleh tim Liquid Om. Ya, ini shotnya jadi PR juga ya. Dan sebenarnya itu tadi agak menang untuk Navi sih. Karena kita melihat bagaimana terkikisnya juga untuk bottom base turret yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Jadi sekarang dengan reset point yang seperti ini, tim Liquid mereka harus bersiap untuk menjaga lane jauh mereka yang nanti akan bertolak belakang dengan figuran Lord. Oke, kembali tenang. Tapi Iron ya, the killing boy. Ini public enemy. Dia benar-benar membuktikan dia ingin benar-benar mendapatkan posisi kembali nampaknya di line up utama dari champion roster tim Liquid. Walaupun udah lumayan dewasa ya untuk Iron sekarang ya. Agak kecewa sih di situ. Waduh, spicy boy. Ya, agak cukup kecewa saya di bagian situnya. Sudah dewasa ya? Iya. Sudah dewasa? Di bagian ketika dalam interview agak pengen lebih aja. Agak kalem lah, agak kalem. Karena seru yang membuat season kemarin cukup berwarna ya jujur Iron. Kemarin cuma tipis-tipis aja ada. Oke. Tapi ya melihat lagi ya ini udah mulai tarik-tarikan tapi memang terlihat bagaimana Worshipful sebenarnya bisa menjadi salah satu faktor juga karena memang gak ada yang bisa menyetop dirinya secara pasti. Tapi kalau tadi over dive itu juga bahaya. Karena terlalu ke belakang juga ya. Memang dapetin pemegang retribution tapi ditukar dengan dia juga punya damage besar. Itu kayak ya gak worth it aja untuk Navi sendiri. Dan aku lagi nunggu nih siapa yang bakal beli Lightning Transient X-Magic kah? Belum ada ya? Belum ada Lightning Transient sama sekali untuk Navi. Iya ini Lightning Transient juga adanya buat Yeskiel. Kalau gue lihat ya yang nutup jalannya ke arah Worshipful itu Aran aja sih enaknya. Kenapa? Karena biar Circling Eagle itu untuk ke arah Cloud. Biar berhenti gitu Blazing Duetnya, biar berhenti. Dan berhentinya kan di tempat, dia tanpa purify. Lumayan loh knock up-nya itu untuk bisa di-burst balik. Magic karena di kanan. Gak physical, jadi Wind of Nature ya gak ada gunanya. Gitu loh, dan sekarang makanya dia pakai Winter kan. Karena ya gak bisa ditanggulangi Om. Buat minim cancellation juga ya sebenarnya. Ciki ya, Wishing Lantern ini udah pada selesai buat item-itemnya dan semakin dalam pastinya dari Harit itu sendiri. Salah satu gold player yang memang kalau menginjak di late game agak sulit untuk bisa ditekan ya. Karena regen shield-nya yang memang cukup menjadi-jadi tuh. Dan Shive-nya juga udah nyeker ya. Dia membuat satu Windtalker terakhir tadi. Kalau gue lihat ya, misalnya dari sosok dari seorang ESPL dapetin cara shortcut,
Kenapa nggak mereka mainkan balik dari gameplay sandwich? Sakit banget. Kenapa nggak mereka mainkan balik seperti itu? Kenapa? Tinggal cari di mana Varsha berada. Dipastikan kondisinya karena tidak ada Winter Crown. Ini harusnya bisa diburst abis Om. Menurut gue ya. Dibandingkan mereka harus dia yang ngebuka. Dan akhirnya bakal ada respon dari Cars itu bahaya banget. Alright, tapi bakal dipancing dulu sama tim Liquid. Mencari informasi keberadaan dari Chip dan juga Cloud ini bakal menjadi penting. Dicek dulu nih ya. Portal-portal yang mungkin bisa dibuka nantinya. Gimana ya, karena dijaga langsung tuh Fabian. Dekat bagian top, portalnya sudah dibuka, tutup memang dari tadi oleh Cars. Belum ada tanda-tanda akan keluar dari sana. Tapi nampaknya dengan pasukan dari tim Liquid ID memasang defense sebelah sana dengan Revan Westray. Ternyata terlalu besar defense dari Siki. Mereka bisa menumbangkan Kasta Blazing Duet from CV. Fabian. Tapi nampaknya mereka berhasil menutup seorang Fabian. Mundur ke arah belakang dan sebuah jawaban. CV ter-take down, Kasta take-down X-Magic. Too strong. Sampai saat ini X-Magic masih berada di garis depan untuk damager terbesar dari tim Na'Vi. Yes, dan ini Lord Evolve ya. Sebenarnya jatuh ke tangan dari tim Liquid, tapi sepertinya dengan trade 2 untuk 2. Di SKL masih punya shortcut. Wah, itu. Walaupun trade 2 untuk 2, masalahnya shortcut yang ready ini dari Heskiel curiannya. Yes. Walaupun dia nggak punya Y-wall. Iya. Jadi harus jalan kaki nih dia. Setidaknya at least punya. Tapi dia lumayan di belakang sih, kayaknya nggak bakal ada gitu ya, bisa ngebantu juga ya. Lumayan mengerikan Woshipal. Jangan lupakan dan bisa ter-take down. Udah di Mortality pecah depan sana. Perpasukan dari tim Liquid ID masih coba diselamatkan dengan ada Kyrie Wayne. Ini bikin perpasukan dari tim Liquid tetapi nampaknya arahan. One last hit. Ter-take down dan Blazing dan drop CV. Kali ini tidak terlalu berimpactful. Fokus ke arah mid turret. Menuju ke arah base turret dan ini bencana. Tim Liquid ID berhasil membalikkan kebalikannya dan take the game one. Combo, duet, maut, rodeo, yeehaw from Liquid. Penunggang kuda handal ya, bisa dikatakan juga Na'Vi. Walaupun mereka sempat mendapatkan keadaan yang unggul, tapi hasil di game yang pertama bukan untuk mereka. Tim Liquid ID berhasil untuk terpancing.